Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Nur Fitria dengan NIM 1965024, kelas Farmasi 4A, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan ramuan untuk encok atau pegalinu. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, beberapa tanaman yang digunakan sebagai ramuan untuk encok atau pegalinu yaitu sambiloto, buah mengkudu, sereh, kencur, dan jahe. Yang pertama, daun sambiloto. Secara ilmiah, tanaman sambiloto memiliki klasifikasi sebagai berikut ini: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Solanaceae, famili Acanthaceae, genus Andrographis, spesies Andrographis paniculata Broom Evanes, dengan nama lokal sambiloto. Morfologi tanaman sambiloto: tumbuhan semusim tinggi 50 sampai dengan 90 cm. Batang disertai banyak cabang berbentuk segi empat dengan nodus yang membesar. Daun tunggal bertangkai pendek, letak berhadapan bersilang, bentuk lanset, pangkal runcing, ujung meruncing, tepi merata, permukaan atas hijau daun. Daun berwarna hijau tua atau hijau kecoklatan, buah hijau tua hingga hijau kecoklatan, biji coklat muda, panjang 2-8 cm, lebar 1-3 cm. Perbungaan racemosa yang bercabang membentuk malai keluar dari ujung batang atau ketiak daun. Bunga berbibir berbentuk tabung, kecil-kecil, warnanya putih bernoda ungu. Buah kapsul berbentuk jorong, panjang sekitar 1,5 cm, lebar 0,5 cm, pangkal dan ujung tajam. Bila masak akan pecah membujur menjadi 4 keping dan biji gepeng kecil-kecil. Warnanya coklat muda, tidak berbau, rasa sangat pahit. Berikut manfaat daun sambiloto yaitu sebagai antiinflamasi, pegalinu, antipiretik, diuretik, stomakik, anti bengkak, menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah tinggi, antibiotik, bersifat koleris atau meningkatkan sekresi empedu dalam hati, menambah nafsu makan serta memperbaiki pencernaan. Kandungan senyawa: sambiloto mengandung diterpen lakton yang terdiri dari deoksihidrografolit, adrografolit, neoadrografolit 14 deoksi, 11-12 didehidroadrografolit atau dehidroadrografolit, dan homodrografi. Selain itu, sambiloto juga mengandung flavonoid, alkana, keton, aldehyde, dan mineral. Flavonoid banyak ditemukan pada bagian akar tanaman tetapi dapat juga ditemukan pada bagian daun. Alkana, keton, dan aldehyde dapat ditemukan pada bagian batang dan daun. Daun dan batang tanaman sambiloto berasa sangat pahit, yaitu 2-8 kali rasa pahit kinin yang didapat dari ekstraksi kulit kina. Hal ini dikarenakan sambiloto mengandung adrografolit dan kalmehin. Cara penggunaannya atau cara pemakaiannya yaitu dalam bentuk rebusan daun kering menurut Sidajat Ra, seperti yang dikutip oleh Dewi tahun 2013, menganjurkan dosis sebesar 5 gram yang direbus bersama air 2 gelas sampai sisa 1 gelas. Dinginkan, lalu saring dan bila perlu tambahkan madu secukupnya untuk mengurangi rasa pahitnya. Minum ketika masih hangat. Untuk 1 hari diminum 3 kali sepertiga gelas. Jika menggunakan daun segar, dosisnya adalah 30 lembar daun dengan cara yang sama seperti merebus daun kering. Dalam bentuk ekstrak, mengkonsumsi sampai dengan 1.500 per hari masih dianggap aman. Cara efektif ini dapat digunakan sebagai anti-influenza, infeksi, saluran kemih, dan keputihan. Untuk dosis penggunaannya 3 kali 10-15 gram herba per hari. Bagian yang digunakan adalah herba atau daun. Efek samping,
mual, muntah, dan kehilangan selera makan. Berikutnya, buah mengkudu. Secara ilmiah, buah mengkudu memiliki klasifikasi sebagai berikut ini. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genus Morinda, spesies Morinda citrifolia L, nama lokal mengkudu atau pace. Morfologi tanaman mengkudu. Tanaman mengkudu termasuk tanaman tahunan atau perennial, berbatang kecil dan berdaun lebar. Bagian tanaman mengkudu terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Akar atau radik tanaman mengkudu memiliki struktur perakaran tunggang yang menembus tanah cukup dalam. Akar, cabang, dan bulu akar tumbuh ke segala arah. Batang atau kaulis dan cabang atau ramus berbentuk bulat panjang, pada umumnya bengkok, berkulit kasar, dan berwarna coklat tua. Secara alamiah, tinggi tanaman dapat mencapai kira-kira 6 meter. Cabang tanaman berdiameter 0,5 cm, berbuku-buku, dan dari tiap buku keluar sepasang daun berukuran 12 cm x 28 cm. Daun atau folium mengkudu tumbuh berpasangan pada tiap buku atau cabang. Daunnya berwarna hijau tua, tidak berbulu, dan berbentuk oval dengan urat daun menyirip. Bunga atau floss tanaman mengkudu berukuran kecil, tumbuh di antara dua daun dan berkelompok rapat menyatu, serta tersusun dalam tandan atau bunga majemuk. Kumpulan bunga akan menghasilkan kumpulan buah berukuran kecil. Buah atau fruktus mengkudu berbentuk bulat atau bulat panjang dengan ujung makin kecil dan tumpul. Permukaan luar halus dengan sisa liang biji. Permukaan dalam kasar. Terdapat sekat ruang buah berjumlah 4-5, tiap sekat dengan 2-3 biji. Tonjolan-tonjolan biji tampak jelas. Warna coklat, bau khas, rasa sedikit pahit. Pada saat masih muda, buah berwarna hijau, semakin tua semakin kuning atau putih, dan setelah matang menjadi warna kecoklatan, lembek, dan berbau. Biji atau semen mengkudu mengisi hampir 50% dari volume buah. Biji berbentuk oval berukuran kecil, padat, berwarna coklat kehitaman. Berikut manfaat buah mengkudu, yaitu mengatasi pegalinu atau rematik, emenagog atau pelur haid, menurunkan tekanan darah tinggi, untuk obat beri-beri, melancarkan kencing atau diuretik, radang ginjal, radang empedu, radang usus, disentri, untuk obat liver, untuk obat diabetes mellitus, sebagai antiseptik. Air perasan buah masak yang diparut digunakan sebagai kumur-kumur pada difteri atau radang amandel. Kandungan senyawa buah mengkudu yaitu scopoletin, rutin, polisakarida, terpenoid, asam ascorbat, beta-karoten, 1-arginin, proseronin dan seronin, iridoid, asperolusid, iridoid anthraquinone, asam lemak, kalsium, vitamin B, asam amino, glikosida, dan glukosa. Selain itu juga mengandung senyawa-senyawa seperti morindon, rubiadin, dan flavonoid. Cara penggunaan atau cara pemakaiannya yaitu ambillah 2-3 buah mengkudu yang sudah berwarna kuning tetapi belum berbau, lalu cuci dengan air mengalir. Setelah itu kupas kulit buah mengkudu dan parut hingga menjadi lembut. Kemudian peras buah mengkudu yang sudah dihaluskan, lalu saring dan minum 1-2 kali sehari sesudah makan. Sebaiknya diminum ketika masih segar atau setelah diperas. Untuk dosis penggunaannya 2x2-3 buah yang setara dengan 100 ml per hari. Peringatan, gangguan lambung karena berasa asam. Efek samping, mengantuk, mual, muntah, peningkatan kadar kalium darah. Bagian yang digunakan adalah buahnya. Selanjutnya, sereh. Secara ilmiah, sereh memiliki klasifikasi sebagai berikut ini. Kingdom Plantae, subkingdom Thrasebionta, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon,
subkelas Commelinidae, ordo Poales, famili Graminae atau Poaceae, genus Cymbopogon, spesies Cymbopogon nardus L. Rendle. Morfologi tanaman sereh merupakan tanaman dengan habitus terna perennial yang tergolong suku rumput-rumputan. Tanaman serai mampu tumbuh 1-1,5 meter. Serai memiliki akar yang besar dan merupakan jenis akar serabut yang berimpang pendek. Batang serai bergerombol dan berumbi, secara lunak dan berongga. Isi batangnya merupakan pelepah umbi pada pucuk dan berwarna putih kekuningan. Namun ada juga yang berwarna putih keunguan atau kemerahan. Daun serai berwarna hijau dan tidak bertangkai. Daunnya kesat, panjang, runcing dan memiliki bentuk seperti pita yang makin ke ujung makin runcing dan berbau citrus ketika daun diremas. Daunnya juga memiliki tepi yang kasar dan tajam. Tulang daun tanaman serai tersusun sejajar dan letaknya tersebar pada batang. Panjang daunnya sekitar 50 sampai dengan 100 cm, sedangkan lebarnya kira-kira 2 cm. Daging daun tipis, serta pada permukaan dan bagian bawah daunnya berbulu halus. Tanaman serai jenis ini jarang sekali memiliki bunga. Jika ada, bunganya tidak memiliki mahkota dan merupakan bunga berbentuk bulir majemuk, bertangkai atau duduk, berdaun pelindung nyata dan biasanya berwarna putih. Buah dan bijinya juga jarang sekali atau bahkan tidak memiliki buah maupun biji. Berikut manfaat serai, yaitu mengatasi pegal linu atau rematik, mengatasi gangguan pencernaan sebagai antioksidan, mengontrol tekanan darah, mengendalikan kadar kolesterol dalam darah, menjaga kesehatan kulit dan rambut, memelihara daya tahan tubuh, sebagai antiinflamasi, sebagai analgetik atau pereda nyeri, sebagai obat batuk. Minyak serai dapat melindungi tubuh dari serangan nyamuk, dan sebagai emmenagogue atau peluru haid. Kandungan senyawa serai. Tanaman serai mengandung minyak esensial atau minyak atsiri. Minyak atsiri dari daun serai rata-rata 0,7%, sekitar 0,5% pada musim hujan dan mencapai 1,2% pada musim kemarau. Bahan aktif utama yang dihasilkan adalah senyawa aldehid, citronellol, C10H6O sebesar 30 sampai dengan 45%. Senyawa alkohol atau citronellol C10H2O dan geraniol C10H18O sebesar 55 sampai dengan 65% dan senyawa-senyawa lain seperti geraniol, citral, nerol, metal, heptanon dan dipentena. Pada akar tanaman serai mengandung kira-kira 0,52% alkaloid dari 300 gram bahan tanaman. Daun dan akar tanaman serai mengandung flavonoid yaitu luteolin, luteolin 7-O-glukosid sinarosid, isokoparin dan 2-O-rhamnosi-isoorientin. Cara penggunaan atau cara pemakaiannya yaitu cuci serai segar sampai bersih, kemudian rebus dengan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas, lalu dinginkan, saring dan minum selagi masih hangat. Untuk dosis penggunaannya 2 x 2 gram bonggol per hari. Efek samping alergi kulit. Bagian yang digunakan adalah herba atau daun. Berikutnya kencur. Secara ilmiah, tanaman kencur memiliki klasifikasi sebagai berikut ini: Kingdom Plantae, Subkingdom Thrasebiota, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberaceae, famili Zingiberaceae, genus Kaempferia, spesies Kaempferia galanga L, nama lokal kencur. Morfologi tanaman kencur. Daun memiliki bentuk daun yang berbentuk bulat besar yang tumbuh di atas permukaan tanah dengan daun yang dimilikinya sebanyak 3 hingga 4 helai. Bunga berwarna putih dengan bau harum dan terdapat 4 helai daun mahkota. Tangkai bunga memiliki daun kecil dengan panjang sekitar 2 sampai dengan 3 cm. Tangkai tersebut tidak memiliki cabang tapi dapat juga tumbuh lebih dari 1 tangkai dengan panjang sekitar 5 sampai dengan 7 cm yang bentuknya bulat dan berruas-ruas.
Bunga kencur memiliki putik yang menonjol ke atas yang ukurannya sekitar 1 sampai dengan 1,5 cm dan tangkai sarinya memiliki bentuk seperti corong pendek. Tanaman kencur memiliki bunga majemuk yang tersusun setengah duduk dan kuntumnya berjumlah sekitar 4 sampai dengan 12 buah. Sedangkan bibir bunga yang dimiliki berwarna lembayung dan warna putihnya lebih dominan. Buah dan biji memiliki rizoma atau rimpang yang berada di dalam tanah. Rimpang tersebut tumbuh secara bergerombol, bercabang, dan terdapat induk pada bagian tengah. Kulit ari pada bagian rimpang berwarna coklat, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih berair. Aroma yang dimilikinya begitu tajam dan khas. Rimpang yang masih berumur muda memiliki warna putih kekuningan yang kandungan air lebih banyak dibandingkan rimpang berumur tua. Selain itu, rimpang berumur tua ditumbuhi akar-akar pada ruas rimpang. Akar yang dimiliki oleh tanaman kencur adalah bergerombol dan bercabang-cabang dengan serabut putih. Batang memiliki batang yang lunak, berpelepah dengan warna hitam keabu-abuan. Batang tersebut bisa tumbuh sekitar 30 sampai dengan 70 cm. Berikut manfaat kencur, yaitu mengatasi pegal linu atau rematik, sebagai obat sakit tenggorokan, penghilang rasa capek setelah beraktivitas, penambah nafsu makan, sebagai obat batuk, sebagai obat disentri, sebagai tonikum, dan mengobati masuk angin dan sakit perut. Kandungan senyawa kencur, bahan kimia yang terkandung dalam rimpang kencur adalah pati, mineral, dan minyak atsiri berupa sineol, asam metilkanil, dan pentadekaan, asam sinamik, etil ester, etil p-metoksisinat, p-metoksisterena, boneal, kampen, paraeumarin, asam anisik, alkaloid, dan gom. Cara penggunaan atau cara pemakaiannya yaitu cuci bersih kencur menggunakan air mengalir, lalu parut hingga menjadi lembut, kemudian tambahkan 1 cangkir air hangat, lalu peras, setelah itu disaring dan minum selagi masih hangat sebelum makan. Untuk dosis penggunaannya, 3 kali 5 gram rimpang per hari sebelum makan. Bagian yang digunakan sebagai obat adalah rimpang, larangan, alergi, kehamilan, gangguan perut kronik. Yang terakhir, jahe. Secara ilmiah, tanaman jahe memiliki klasifikasi sebagai berikut ini: divisi Spermatobita, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Cingiberales, famili Cingiberaceae, genus Cingiber, spesies Cingiber officinale, nama lokal jahe. Morfologi tanaman jahe. Rimpang tampak berbuku-buku dan kuntum terminal dari cabang rimpang dapat membentuk tanaman baru sehingga terbentuk rumpun yang terdiri atas beberapa batang pokok. Batang pokok dapat mencapai ketinggian 1 meter, berbatang semu, berdiri tegak dan tingginya berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,75 meter. Warna batang hijau, warna pangkal batang putih sampai kemerahan, bentuk batang silindris dan halus. Daunnya berukuran panjang 15 sampai dengan 23 cm dan lebar 0,8 sampai dengan 2,5 cm. Bunga tumbuh dari rimpangnya, terpisah dari daun atau batang semuanya. Bunga itu berupa malai yang tersemul dari permukaan tanah, berbentuk tongkat atau kadang-kadang bulat telur. Mahkota bunga berbentuk tabung, helainya agak sempit, berwarna kuning kehijauan, serta bibirnya berwarna ungu gelap dan bintik-bintik putih kekuningan. Kepala sari berwarna ungu berukuran panjang 9 mm, sedangkan tangkai putiknya berjumlah 2 buah. Berikut manfaat jahe, yaitu mengatasi pegal linu atau rematik, karminativa atau mengeluarkan angin dari tubuh manusia, stimulansia, diaforetika atau memperbanyak keluarnya keringat, ekspektoran atau mengurangi batuk berdahak, amarah, menambah nafsu makan, mengurangi rasa mual dan muntah, sebagai antipiretik, meredakan pusing, mengurangi rasa nyeri menstruasi. Kandungan senyawa jahe. Beberapa zat yang terkandung dalam jahe adalah minyak atsiri 2 sampai dengan 3%, pati 20 sampai dengan 60%, oleoresin, damar, asam organik, asam malat,
asam oksalat, gingerin, gingeron, minyak damar, flavonoid, polifenol, alkaloid, dan musilago. Minyak atsiri jahe mengandung singiberol, zingeron, singiberen, linalool, kafikol, dan geraniol. Cara penggunaan atau cara pemakaiannya yaitu cuci bersih jahe menggunakan air mengalir, lalu parut hingga menjadi lembut, kemudian tambahkan 1 cangkir air hangat, lalu peras. Setelah itu disaring dan minum selagi masih hangat sebelum makan. Untuk dosis penggunaannya 3 kali 5 gram rimpang per hari sebelum makan. Bagian yang digunakan adalah rimpang, larangan, anak kurang dari 6 tahun dan batuk empedu. Efek samping, rasa nyeri pada bagian lambung. Peringatan, tidak boleh diberikan dengan dosis lebih dari 6 gram karena dapat menimbulkan iritasi pada lambung. Daftar pustaka yang saya ambil dari Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017, Kementerian Kesehatan RI 2012, Vademekum Tanaman Obat Jilid 1, Jakarta Kementerian Kesehatan RI, dan jurnal online dari Abdul R. Sugeng R. 2004, Aktivitas Antioksidan dan Antiradikal Buah Mengkudu, atau Morinda citrifolia L, laporan penelitian Lembaga Penelitian UGM Yogyakarta. http://2umm.ac.id/42457-3/jip2mmpp _GDL _CC Furwan _48339 3 _BABII.PDF http://2.repository.ump.ac.id/7413-3 Rudi% 20 Melianto %20 BAB%20 angka Romawi 2.PDF http://2.repository.unimus.ac.id/4 angka Romawi 2.PDF http://2.aprins.umm.ac.id/36836-3 _jip2mmpp Kuzaimah _513703 BABII.PDF. Sekian penjelasan dari saya tentang ramuan untuk enco atau pegalinu. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan dalam pengucapan nama atau kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.